Namanya perjanjian, kalaupun dibawa ke pengadilan, itu yang disita itu barangnya, bukan orangnya gitu loh. Barangnya, hartanya, asetnya yang disita oleh pengadilan untuk membayar hutangnya gitu. Tapi kalau sudah menyakiti orang atau mengancam orang, itu udah murni pidana gitu. Tapi yang nyita harus pengadilan. Oh, oke. Nggak boleh Tidak nyita semena-mena datang langsung nggak boleh kayak gitu. nggak boleh nyita sendiri. Kalau nyita sendiri itu udah kriminal lagi gitu. Artinya tidak ada izinnya, kecuali ada kuasanya. Yang banyak dilakukan oleh para debt collector. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan segala kemudahan urusannya, dilindungi dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kemurahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini, mengedukasi, edukasi seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, epik, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Mungkin kalian buat sobat pinjol lovers 3 gagal bayar, mungkin dari kalian semua yang takut adalah ketika DC lapangan itu ke rumah. Kebanyakan dari kita selalu bertanya-tanya, dan yang ada DC lapangan adalah legal yang notabene kredit online atau aplikasi yang pertama-tama bertujuan untuk mengkreditkan sebuah barang dengan cara dicicil. Kalau untuk ilegal tidak ada DC lapangan, mereka hanya menakuti dan intimidasi aja. Apa sih yang harus kita lakukan ketika DC itu datang ke rumah kita? Kebanyakan kita sangat ketakutan, bahkan panik. Kita tidak usah panik, tapi kita harus tahu mekanisme dan prosedurnya, bagaimana cara menghadapi DC itu dengan tenang. Katakan pada beliau, Pak, saya punya tunggakan. Bapak bukan polisi ataupun aparatur negara. Kalau saya, identitas saya sudah jelas. Ini KTP saya tinggal di sini. Sedangkan kalau Bapak, saya tidak mengetahui. Boleh ya Pak, saya meminta identitasnya sebagai bahan pertimbangan kami. Yang berikutnya, kartu sertifikasi dari Apli. Kebanyakan dari sobat pinjol lovers tidak mengetahui sebenarnya pinjaman online ini tidak memiliki DC. Mereka dialihkan ke pihak ketiga atau biro jasa DC. Nah, biro jasa DC ini ada di setiap kota Anda masing-masing, tergantung wilayah. Dan yang jadi pertanyaan, apakah biro jasa ini sudah terkoneksifikasi dan terverifikasi dengan Apli? Kalau Anda berniat untuk mengganggu ketertiban umum, saya bisa laporkan ke aparatur yang berwajib setempat, karena saya sebagai tuan rumah merasa terganggu. Kapan hari sahabat saya ada sebuah kasus, ada salah satu pinjol legal, dan waktu itu beliau ditagih. Kebetulan beliau sudah berpindah domisili ke kota seberang, dan di kota alamatnya tinggal itu hanya adik perempuan. Ketika si DC itu datang, DC itu ngeyel, diminta KTP, tidak mau gini. Namanya saudaranya sahabat saya ini kan cewek, mereka panik. Dan kebetulan sahabat saya ini calling bagaimana cara menghadapinya. Waktu itu ya call saya untuk menyelesaikan solusi ini. Tanyakan atas nama siapa dia penagihnya, sudah terdaftar di API belum,
KTP-nya suruh keluarin foto, KTP-nya difoto, sama orangnya juga difoto. Surat tagihannya jangan lupa juga difoto. Apakah tagihan itu persis sama dengan nama Anda? Nah, singkat cerita, ketika dia menunjukkan tagihannya, Anda tahu nama yang tertera dalam tagihan itu bukan nama sahabat gua, tapi nama cewek, dan berada di kota seberang sekitar 1 jaman dari tempat sahabat saya itu. Inilah perlunya ketelitian Anda. Jangan asal panik, karena kepanikan itu akan mematikan logika Anda untuk berpikir secara jernih. Pelajari mekanisme dan apa yang akan terjadi ketika kita melangkah, dan apapun resikonya ketika kita gagal bayar suatu pinjaman online. Yang penting kita tidak melanggar hukum, itu sudah cukup bagi kita untuk kuat melangkah. Apapun yang mereka katakan, mereka hanya mengakuisisi dan mengkamuflase tentang berita-berita dan membesarkan dan menggiring opini kita untuk kita diintimidasi sehingga kita merasa ketakutan dan panik. Tujuannya mereka cuma satu, tagihan Anda. Jadi ketika DC lapangan datang ke rumah Anda, jangan takut. Persilakan duduk dengan baik, katakan dengan baik, minta identitasnya, sertifikasi dari APLI, dan legalitasnya dari perusahaan mana, terdaftar APLI atau tidak. Semua harus jelas. Kah dalam konteks ini melaporkan kepada pihak berwajib ya, karena kan sudah ada ancaman terhadap dirinya gitu. Dua hal yang berbeda. Yang pertama, pinjol itu kan kontrak, perjanjian. Ancaman itu perbuatan lain. Ancaman itu perbuatan pidana gitu. Meskipun kemudian latar belakang kesalahannya ada di si korban begitu ya? Gitu. Kan ada mekanismenya. Yang namanya perjanjian, kalaupun dibawa ke pengadilan, itu yang disita itu barangnya, bukan orangnya gitu loh. Barangnya, hartanya, asetnya yang disita oleh pengadilan untuk membayar hutangnya gitu. Tapi kalau sudah menyakiti orang atau mengancam orang, itu udah murni pidana gitu. Nah, persoalannya kan begini. Ketika penjol berani memberikan pinjaman kepada masyarakat gitu ya, mestinya udah ngitung juga kemungkinan tidak bayarnya itu seberapa jauh gitu. Nah, itu yang harusnya diperhitungkan juga gitu. Tidak semua orang. Dan hal itu yang juga harus diperhitungkan oleh si peminjam kan sebenarnya. Betul. Tidak semua peminjam malu kalau hutangnya disebarkan ke beberapa gitu kan. Tidak semuanya gitu. Bahkan mungkin dia malah bukan seneng. Artinya memang itu sudah menjadi kebiasaannya gitu. Iya kan? Nah, itu yang kalau saya harus diperhatikan juga oleh perusahaan yang memberikan pinjamannya itu. Nah, karena itu kemudian yang harus dihindarkan adalah tindakan yang di luar kontraknya gitu. Artinya seharusnya kalaupun ada tindakan yang menekan adalah menekan terhadap hartanya gitu. Artinya menyita atau apa itu boleh. Tapi kasus itu di undang-undang diatur itu. Boleh ke perdata itu, tapi yang nyita harus pengadilan. Nggak boleh tidak nyita semena-mena sendiri. datang langsung kita ya, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh nyita sendiri. Kalau nyita sendiri itu udah kriminal lagi gitu. Artinya tidak ada izinnya kecuali ada kuasanya. Yang banyak dilakukan oleh para debt collector, mohon maaf. Itu faktanya langsung kan gitu kan? Itu karena mereka pegang kuasa biasanya. Ada umpamanya waktu pinjam dia memberikan kuasa untuk mengambil mobilnya, kuasa mengambil barangnya gitu. Itu dia berani melakukan karena ada kuasa itu. Nah, ini sedikit deh ke Mas Unu deh sebentar sebelum kita ke penelpon ya. Mas Unu sedikit bisa dijelaskan. Yang nagih-nagih di lapangan ini nih diketahui nggak sih oleh API begitu, atau bekerja sama juga dengan pihak ketiga nggak sih gitu? Jadi gini, kalau sebagian besar untuk pinjaman online penagihannya tidak ke lapangan, pinjaman melalui telepon, SMS. Nah, platform itu dia biasanya memiliki tenaga penagihan sendiri in-house untuk desk collection. Nah, tetapi dia juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penagihan, tetapi pihak ketiga ini adalah hanya yang sudah tersertifikasi oleh API. Oh, ada gitu? Ada. Jadi saat ini kalau saya nggak salah jumlahnya sekitar 20. Jadi hanya mereka ini yang
Bisa. Hanya boleh menunjuk kepada di antara 20 ini, tidak boleh di luar. Peralihan dari si perusahaan ini menuju ke pihak ketiga jika apa? Ini hanya pengalian aja, ini kan sebetulnya hanya penugasan lah, tolong tagihkan kepada si A, senilai sekian. Atau perusahaan penagih gitu itu. Iya. API ikut melegalkan juga nggak bentuk-bentuk pola penagihan seperti yang dirasakan tadi salah satunya oleh Bu Yusuf? Oh ya, pasti tidak. Justru tuh, kenapa kita harus sertifikat? Karena kita ingin memastikan bahwa kegiatan dilakukan itu ada kode etiknya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu kenapa kita kontrol. Jadi kalau ketahuan nih, misalkan ada fintech anggota kami yang menunjuk kepada perusahaan penagihan tetapi di luar 20, tentu saja kita hukum. Oke. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online maupun analisis CS dan lain sebagainya, tapi kami di sini membantu Anda untuk mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi kontak admin 4 di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda, baik itu pinjaman online ataupun finansial yang lain. Niscaya apapun masalah Anda dapat terselesaikan secara cerdas, bijak. Ketika hidup memiliki sebuah rintangan, hadapilah rintangan, dan kalian harus memiliki harapan. Ketika kalian memiliki harapan, kalian akan memiliki sebuah masa depan. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.